يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Banyak cara mewujudkan cinta kepada Nabi, dan di antara salah satu perwujudan cinta tersebut adalah dengan mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di Madinah dan akan selalu berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Sehingga di antara salah satu kewajiban bagi mereka yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi, mereka pun mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu merupakan di antara kewajiban kita yang datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa adab yang harus kita ketahui ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi adalah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Karena memang ikhwatul Islam, selalu kita mengulang ketika kita berada di kota Madinah, ada dua masjid yang harus kita kunjungi, sebagaimana pula ada 3 perkuburan yang harus kita ziarahi. Yang pertama adalah Masjid Nabi yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Yang kedua adalah Masjid Quba. Itu adalah 2 masjid yang memiliki nilai sejarah dan keutamaan. Begitu juga dengan 3 perkuburan. Yang pertama tentunya perkuburan Nabi dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian yang kedua adalah perkuburan Baqi' al-Gharqad. Kemudian yang ketiga adalah syuhada Uhud. 3 perkuburan ini adalah di antara 3 perkuburan yang dianjurkan kaum muslimin untuk berziarah ke sana ketika mereka berada di kota Madinah, dan salah satunya adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya berkaitan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diriku, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hariku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuanku, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala pertemukan antara air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air liur ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemarin kita telah menjelaskan apa makna daripada hadis ini. Kemudian di antara ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah innal mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya setiap kematian itu ada yang namanya sakarat. Kemudian Nabi pun mengucapkan sebuah kalimat fir rafiqil a'la, sambil mengangkat telunjuknya dan mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya famalat yaduhu, kemudian tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tergeletak, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memiliki nyawa. Dan kita tahu ikhwatul Islam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak sama dengan wafat manusia-manusia biasa. Karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh merupakan karunia luar biasa dari Allah ketika Allah memberikan dan mengutus kepada mereka seorang nabi berasal dari kalangannya. Kalau seandainya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karunia, hilangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah yang luar biasa.
Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pernah menyebutkan sebuah kalimat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, aku tidak pernah merasakan hari yang paling indah, hari yang paling cerah, hari yang paling memancarkan cahaya dikala Nabi datang ke dalam kota Madinah. Kemudian apa kata Anas bin Malik selanjutnya? Wa syahidtuhu yauma mauti. Dan aku pun menyaksikan bagaimana hari wafatnya Nabi SAW. Fama ra'aitu yawman kana aqbah wa la adlam min yawmin mata fihi Rasulullah SAW. Dan aku juga tidak pernah menyaksikan suatu hari yang paling berat bagi kami untuk merasakannya, paling gelap bagi kami untuk menyaksikannya, kecuali hari di mana wafatnya Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh atau dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Ibnu Majah, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kull shay'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, seolah-olah Madinah ini memancarkan cahaya yang begitu indah. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kull shay'. Ketika Nabi wafat, cahaya tersebut seolah-olah mulai hilang dan Madinah pun menjadi gelap gulita. Wa ma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Dan kami para sahabat Nabi, kata Anas bin Malik, sulit untuk mempercayainya sampai-sampai kami tidak bisa membayangkan secepat itukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami bersama. Dan bagaimanapun ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sama dengan manusia yang lainnya. Sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan ungkapan yang dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi yang lainnya mereka wafat, maka Nabi pun akan ikut wafat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya, tidak ada satupun manusia sebelum engkau wahai Muhammad yang kami berikan kepada mereka kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Tidak ada satupun. Kemudian apa kata Allah? Afa imitta fahumul khalidun. Kalau seandainya engkau wafat, afa imitta, kalau seandainya engkau wafat, dan Nabi pasti wafat. Kalau seandainya engkau wafat, fahumul khalidun, apakah orang-orang sebelum mereka akan kekal dalam kehidupan dunia? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, kalau seandainya ada mereka yang pantas untuk kekal tinggal dalam kehidupan dunia, maka yang paling pantas kekal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dipanggil oleh Allah, maka manusia siapapun dia, mereka pun akan meninggal sebagaimana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang namanya hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada nabi, atau wali, ada rasul, mereka yang masih hidup sampai sekarang. Kalau ada yang hidup, yang pantas hidup itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Maka Allah mengatakan dengan jelas di dalam ayat ini, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Tak ada satupun yang kekal. Kalau ada yang kekal, engkau yang pantas. Makanya Allah mengatakan, "Afa imitta." Kalau engkau wafat, fahumul khalidun. Apakah mereka akan kekal? Artinya kalau ada yang kekal tinggal dalam kehidupan dunia, maka nabilah orangnya. Tapi bagaimanapun hukum yang ada di dunia, sunnatullah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, setiap makhluk yang bernyawa, maka mereka pasti berjumpa dan bersua dengan sang pencipta. Dan begitu juga dengan Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tentunya orang-orang Madinah mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Ada di antara mereka yang percaya, ada di antara mereka yang tidak percaya, karena sulit momen-momen yang berat dirasakan oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan ikhwatul Islam, dalam keadaan demikian, karena memang pada waktu itu Umar sendiri radhiyallahu taala anhu tidak percaya akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi wafat pada hari Senin di waktu duha. Di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih melihat para sahabatnya dalam keadaan tersenyum. Dan sahabat hampir saja mereka membatalkan salatnya karena mereka ingin diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dikala tiba-tiba di waktu duha, mereka mendengarkan berita bahwa Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang mustahil bagi para sahabat Nabi. Kenapa demikian? Baru saja di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dalam keadaan tersenyum. Namun tiba-tiba terdengar berita bahwa Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka para sahabat Nabi ikhwatul Islam, mereka sulit di antara mereka bisa berbicara. Disebut Nabi wafat, sulit mengatakan Nabi wafat. Disebut Nabi tidak wafat, sulit pula menyebutkan Nabi tidak wafat. Maka di antara salah satu yang mengatakannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Umar bin Khattab termasuk orang yang tidak percaya akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia percaya ikhwatul Islam, tapi ada takwilnya, tapi ditafsirkan. Makanya di dalam hadis ini disebutkan, wallahi, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Nabi tidak wafat. Sehingga dikala Umar yang berbicara, maka tidak ada satupun sahabat yang berani berbicara. Karena kalau ada sahabat yang berani berbicara, maka Umar akan marah kepadanya. Karena memang para sahabat yang lain juga mereka sepakat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hanya saja mereka tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Namun mereka yang bisa mengeluarkan kata-kata pada waktu itu adalah Umar bin Khattab. Sedangkan sahabat yang lain, mereka antara percaya, antara tidak, antara sadar atau tidak. Ini Nabi yang wafat, bukan manusia sembarangan, orang yang paling mereka cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan kembali membangkitkan dirinya. Makanya Umar bin Khattab memberikan takwil. Apa takwilnya? Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam meninggalkan kaumnya selama 40 hari, bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah 40 hari lamanya, maka Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Itulah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, mungkin sekarang secara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tapi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 40 hari saja. Setelah 40 hari, maka Nabi akan kembali dan berkumpul bersama kita semuanya. Seolah-olah itulah yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, intinya tidak ada di antara para sahabat mereka yang berani berbicara bagaimana fakta dan keadaan yang sebenarnya, sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini ikhwatul Islam agak sedikit terlambat datang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena tadi kita menyebutkan yang menjadi imam sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di pagi seninnya, hari terakhir Abu Bakar menjadi imam di masa Nabi hidup, yaitu salat subuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tirai rumahnya, kemudian melihat para sahabatnya dalam keadaan tersenyum. Abu Bakar ini tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, dan Abu Bakar ini ingin mundur. Tapi Nabi memberikan isyarat, sempurnakan salat kalian. Seolah-olah itu adalah kabar gembira bagi para sahabat. Artinya Nabi akan kembali sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lumayan, sudah ringan. Artinya penyakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lagi memberatkan dirinya. Itu pikiran semua para sahabat Nabi. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga setelah salat, maka Abu Bakar pergi beraktivitas sebagaimana yang lainnya, atau sebagaimana hari-hari yang lainnya. Karena memang di antara salah satu rumah Abu Bakar As-Siddiq di sebuah daerah yang bernama Sunah. Sunah itu ada tempat yang ada di Quba atau di Awali. Karena memang di sana adalah salah satu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Abu Bakar mendengarkan berita Nabi wafat, maka apa yang terjadi? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu aqbala ala farasin min maskanihi bis Sunah. Ketika Abu Bakar mendengarkan bahawa Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau langsung bergegas menaiki kudanya, berlari atau menaiki menunggangi kudanya dari sebuah tempat yang bernama Sunah. Sunah itu adalah dekat dengan Masjid Quba. Hatta nazal. Kemudian dikala Abu Bakar sampai ke sini, fadakhala al-masjid, maka Abu Bakar masuk ke dalam masjid. Karena memang untuk memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya melalui masjid. Karena Abu Bakar berasal dari Quba, dan Quba itu berada di bagian kanan, rumah Nabi berada di bagian kiri, masjid berada di tengahnya. Artinya untuk memasuki rumah Nabi, yang itu merupakan rumah putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Abu Bakar harus melewati masjid. Kemudian dikala Abu Bakar melewati masjid, falam yukallimun nasa hatta dakhala ala Aisyah, maka tentu dia melakukan ibadat salat di sana. Kemudian Abu Bakar itu tidak satu kata pun kalimat yang keluar dari lisannya.
Dan semua para sahabat mereka menunggu apa yang akan diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu adalah sahabat yang senior. Kemudian sampailah Abu Bakar masuk ke dalam rumah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muwashshan bi thawbin hibara. Kemudian dia pun masuk ke rumah Aisyah. Kemudian dia pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fakta yang sebenarnya? Apakah Nabi betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi hanya sekedar tidur sebagaimana tidur biasa? Maka Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata sekujur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kaku, dan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan pakaian hibarah. Pakaian ini adalah pakaian yang berasal dari daerah Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup semua tubuhnya, dan begitu juga dengan wajahnya. Kemudian ketika Abu Bakar menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian, fakashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Kemudian dikala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian, muka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditutup, maka Abu Bakar pun dia duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar duduk, maka dia membuka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi ditutup dengan pakaian hibarah. Kemudian kenapa Abu Bakar melakukan yang demikian? Untuk memastikan dan melihat bagaimana keadaan Nabi yang sesungguhnya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah tiada dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqabbalah. Maka di saat itulah Abu Bakar pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kedua keningnya atau di antara kedua alisnya. Wabaka. Dan disitulah meledaknya tangis Abu Bakar As-Siddiq yang memastikan bahawa menantunya, bahawa rekannya, bahawa nabinya, bahawa orang yang paling dia cintai betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan menangis, maka dia pun mengatakan, "Tsumma qal bi abi anta wa ummi." Demi yang menjadi tebusan untukmu ya Rasulullah adalah ayah dan ibuku. Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dua kali kematian. Artinya kalimat ini merupakan kalimat yang keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahawa Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita." Ya Rasulullah, engkau itu indah dikala engkau hidup, dan engkau itu indah dikala engkau wafat. Artinya Abu Bakar mengatakan kalimat ini untuk memastikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi dan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan fisik manusia yang lainnya, karena memang Nabi akan selalu dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun fakta kita tidak boleh lari darinya. Bagaimanapun Umar bin Khattab mengatakan Nabi tidak wafat, namun faktanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus ingat ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebagaimana wafat Nabi dan Rasul yang lainnya. Dan yang mengatakan demikian adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan bagaimana buktinya? Kita akan kembali melanjutkan hadis yang berikutnya ikhwatul Islam, yaitu hadis yang juga dibacakan atau yang dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Setelah Abu Bakar mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat yang mereka dalam keadaan kaku, karena para sahabat ini kalau tidak ada di antara mereka yang berbicara, maka para sahabat tentunya mereka akan berada dalam kebingungan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Tadi kita sebutkan Umar yang berbicara, dia mengatakan Nabi tidak wafat. Sedangkan sahabat yang lainnya tidak ada di antara mereka yang berani berbicara. Utsman bin Affan, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga antara percaya atau tidak. Maka dia pun hanya duduk termenung tanpa mengeluarkan kata-kata. Bahkan dia tidak sadar siapa yang mengucapkan salam dan lewat di depannya. Begitu juga dengan para sahabat yang lainnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menceritakan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seolah-olah para sahabat itu semuanya mereka kaku. Lisan mereka tidak bisa berucap, tangan mereka tidak bisa bergerak, kaki mereka tidak bisa dilangkahkan, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Makanya satu-satunya yang berbicara adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan demi Allah Nabi tidak wafat. Bahkan kalau ada di antara mereka mengatakan Nabi wafat, maka siap-siaplah dimarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian sampai Abu Bakar As-Siddiq dikala memastikan Nabi betul-betul wafat, maka di saat itulah Abu Bakar keluar. Nah, dikala Abu Bakar keluar dari rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha,
maka tentunya orang ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Abu Bakar adalah sahabat yang senior, sahabat yang paling tua, yang kedudukannya paling dekat dengan Nabi SAW, orang yang dijamin surga. Karena memang Abu Bakar dan Umar itu ikhwatul Islam, dua sahabat yang dijamin surga dan semua sahabat tahu. Makanya selalu kita menyebutkan suatu ketika Nabi SAW berada di dalam Masjid Nabawi, kemudian dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Mana Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar mengatakan, labbaika ya Rasulullah, aku datang ya Rasulullah. Maka Abu Bakar berdiri di samping kanan Nabi SAW, dan Nabi memegang tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq digenggamnya. Tangan kanan Nabi menggenggam tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi kembali berucap, mana Abu Bakar, mana Umar bin Khattab? Maka Umar pun mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Maka Umar maju, dan tangan kiri Nabi menggenggam dan memegang tangan kanannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi setelah memegang kedua tangan para sahabat ini, mengangkat kedua tangan para sahabat ini dan mengatakan, seperti inilah kami nanti akan dikumpulkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para sahabat tahu bahwa yang paling mulia dari kalangan para sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, kita tidak boleh membanding-bandingkan di antara para sahabat, tapi kalau seandainya ada kebutuhan di mana kita harus membandingkan, maka yang paling pertama kali, paling mulia dan orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi yang mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar itu ikhwatul Islam bukan mulia dari kalangan umat Nabi saja. Abu Bakar itu mulia dibandingkan dengan semua umat yang ada, mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Maka umat yang paling mulia yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelahnya baru Umar, baru Utsman, baru Ali, kemudian baru sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian umat Nabi, kemudian baru umat-umat yang lainnya. Artinya orang yang paling mulia setelah para Nabi dan para Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar ini keluar, anna Abu Bakr kharaja wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yukallimun nas faqal. Ketika Abu Bakar keluar dan Umar, dia masih bercerita, dia masih mengucapkan kata-kata Nabi tidak wafat, demi Allah Nabi tidak wafat. Itulah kalimat-kalimat yang selalu keluar dari lisan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Nabi tidak wafat, demi Allah Nabi tidak wafat. Kemudian dikala Abu Bakar keluar, maka dia pun mengatakan, ijlis ya Umar, duduklah kamu wahai Umar. Karena Umar dalam keadaan emosi tentunya, dan biasanya dalam keadaan emosional, di antara salah satu yang bisa merubah adalah dengan pergerakan. Karena memang itu pesan Nabi SAW, kalau kalian dalam keadaan emosional, dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau duduk maka berbaringlah. Dan itu merupakan di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia dalam keadaan terbawa perasaan, emosionalnya sedang tinggi. Maka di antara salah satu yang diperintahkan oleh Abu Bakar kepada Umar, ijlis ya Umar, duduk wahai Umar. Fa'aba Umar ayijlis. Maka Umar dia tidak mau duduk, dan dia tetap mengeluarkan kata-kata Nabi tidak wafat, Nabi tidak wafat. Fa'aqbala an-nasu ilaihi wa taraku Umar. Ketika Abu Bakar yang keluar kemudian mengatakan duduk wahai Umar, dan Umar tidak mau duduk, maka para sahabat mereka berkumpul mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, mereka semuanya meninggalkan Umar, tidak ada lagi yang mendengarkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian faqala Abu Bakar pun mengucapkan, amma ba'du. Abu Bakar mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah ikhwatul Islam, yang mana kalimat ini merupakan kalimat yang kembali memberikan kekuatan kepada para sahabat setelah mereka terpukul dengan musibah yang luar biasa. Maka Umar mengatakan, atau Abu Bakar mengatakan, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka Abu Bakar mengatakan dengan kalimat yang jelas, kalimat yang singkat, hanya dua kata atau dua kalimat saja. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Muhammad SAW qad mat. Qad itu artinya takkid bahawa Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa man kana ya'budullah. Di dalam riwayat yang lain, wa man kana ya'budul ladzi fis sama'. Namun barang siapa yang beribadah dan menyembah Allah. Di dalam riwayat yang lain yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi, barang siapa yang menyembah zat yang ada di langit, fa innahu hayyun la yamut, maka itu adalah zat yang maha hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Seolah-olah Abu Bakar mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat Nabi SAW, sesungguhnya Nabi kita adalah manusia sama dengan manusia-manusia yang lainnya, dan Nabi tidak pernah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, tapi Nabi memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah yang maha kekal dan hidup untuk selama-lamanya. Makanya Abu Bakar mengatakan, faman kana minkum ya'budu Muhammadan, kalau seandainya kita menyembah Muhammad, ketahuilah yang disembah itu tidak akan mati, yang disembah itu tidak akan meninggal, yang disembah itu diantara salah satu sifatnya kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Nabi SAW dia bukan ilah. Nabi SAW bukan untuk disembah, tapi Nabi yang mengajarkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar mengatakan kalimat ini sengaja menyebutkan apa hakikat Nabi dan apa bagaimana bentuk Nabi SAW, bahwa Nabi itu sama dengan manusia yang lainnya. Nabi juga akan wafat sebagaimana wafatnya manusia-manusia yang lainnya. Kemudian setelah Abu Bakar mengatakan kalimat ini, ikhwatul Islam, dia tidak hanya berbicara kecuali menyebutkan dalil yang sangat luar biasa. Maka Abu Bakar membacakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Maka Abu Bakar setelah mengucapkan dua kalimat ini, dia pun membacakan firman Allah, yang mana para sahabat mengatakan, kami membaca ayat ini siang dan malam, tapi kami seolah-olah tidak pernah mendengarkannya kecuali setelah Abu Bakar membacakannya. Apa ayatnya? Maka Allah mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW sama dengan rasul-rasul sebelumnya, yang mana para rasul sebelumnya, apa yang menyamakan di antara mereka? Sama-sama utusan Allah. Dan utusan Allah itu tidak ada yang namanya kekal dalam kehidupan dunia. Dan utusan Allah itu semua mereka meninggal, kecuali Nabi Isa tentunya. Dan Nabi Isa pun nanti akan meninggal. Sebagaimana mereka meninggal, Nabi pun akan meninggal. Qad khalat min qablihi rusul, yang mana sudah lewat sebelumnya nabi-nabi dan para rasul. Afa immata, Allah menyebutkan dengan jelas, bahasa yang tegas, afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya Nabi wafat atau Nabi terbunuh, sehingga para ulama mereka berbeda, Nabi itu wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa, atau Nabi wafat sebagaimana wafatnya seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama mereka berbeza di sana? Karena ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah menyebutkan ada dua, afa immata au qutila. Apakah kalau seandainya Nabi wafat atau Nabi terbunuh? Artinya ada dua kemungkinan. Nabi itu wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa, atau terbunuh sebagaimana para syuhada yang lainnya. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya Nabi wafat, apakah kalian akan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya Nabi wafat atau Nabi hidup, kita tetap akan berada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah ayat ini mengingatkan kepada kita bersama, kalian ada dalam agama Nabi atau kalian keluar dari agama Nabi, maka agama Nabi tetap telah sempurna dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi tugasnya hanya sebagai seorang Rasul. Ketika tugasnya selesai, maka dia pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, atau di dalam riwayat yang lain, Abu Bakar kembali membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan wafat, dan mereka pun pasti akan wafat. Kemudian setelah Abu Bakar membacakan dua dalil ini, ikhwatul Islam, maka apa kata para sahabat Nabi? Wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Demi Allah, para sahabat Nabi seolah-olah mereka tidak tahu tentang ayat ini. Ayat yang tadi dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq mereka tidak tahu, padahal mereka selalu membacanya siang dan malam. Sampai dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq di hadapan mereka semuanya, baru mereka sadar semuanya bahwa Nabi SAW sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Bakar membaca dua ayat ini, ikhwatul Islam, fatalaqaha minhun nasu kulluhum,
Maka semua para sahabat Nabi, mereka membaca ayat ini. Sampai kota Madinah, mereka membaca ayat ini, sehingga kota Madinah keluar suara. Yang keluar adalah ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Artinya di saat ayat ini disebarkan kepada seluruh penduduk Madinah, bahwa seluruh penduduk Madinah, terkhusus para sahabat Nabi yang berada di kota Madinah, mereka yakin pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fama asma'u basharan minan nasi illa yatluha. Tidak ada satupun sahabat yang mendengarkan ayat ini kecuali mereka pasti akan membacakannya. Nah, sekarang kita kembali kepada Umar bin Khattab yang tadi mengatakan demi Allah Nabi tidak wafat. Apa yang terjadi kepada Umar dan apa yang dia ucapkan? Qal wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakr talaha fa'aqirtu. Demi Allah, Umar yang tadi tidak percaya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini selesai dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka dia pun mengatakan demi Allah, baru saja Abu Bakar membacakan ayat ini, fa'aqirtu, maka aku langsung tersungkur ke tanah. Artinya dia tidak kuat menahan badannya, artinya dia tersungkur ke tanah dan dia berdiri di atas lututnya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Hatta ma tuqilluni rijlai, sehingga kakiku tidak lagi bisa menahannya karena gemetaran, atau karena betul-betul karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tidak bisa lagi lari darinya, tidak ada lagi kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Artinya Nabi betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta ahwaitu ila al-ardi hina sami'tuhu talaha, dan aku pun tersungkur di bumi ketika aku mendengarkan Abu Bakar membacakan ayat ini. Alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat, dan di saat itulah aku pun mulai yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dan berpisah dari dunia untuk selama-lamanya. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kejadian yang dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Iya, mereka juga pertamanya tidak percaya karena sulit untuk mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah. Namun tidak boleh lari dari fakta, bagaimanapun Nabi adalah manusia biasa dan bagaimanapun agama sudah sempurna, dan pada akhirnya Nabi akan berjumpa dengan Sang Pencipta. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka semuanya yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diselenggarakan sebagaimana diselenggarakan jasad-jasad yang lainnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika para sahabat mereka yakin akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah mereka berpindah kepada agenda yang berikutnya, yaitu bagaimana memandikan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Iya, Nabi manusia biasa, tetapi Nabi memiliki perbezaan dengan manusia biasa. Dan bagaimana bentuk perbedaan tersebut bisa nanti akan kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh para sahabatnya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, untuk meyakinkan bahwa sahabat atau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal itu butuh waktu yang lama. Makanya kemarin kita menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin di waktu duha. Ada yang menyebutkan duha awal, ada yang menyebutkan duha akhir. Dan Nabi baru sallallahu alaihi wasallam dikebumikan atau dikuburkan, yaitu ada yang menyebutkan di sore Selasanya atau di malam Rabunya, dan ada pula yang menyebutkan di pagi Rabunya. Namun kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa Nabi dikebumikan pada sore Rabu, yaitu tengah malam. Karena di malam hari itu masih disebut dengan masa. Masa itu sore kalau bahasa kitanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena untuk meyakinkan Nabi wafat itu butuh waktu. Memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga butuh waktu. Mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga butuh waktu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disengaja untuk mengakhirkan penyelenggaraan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hukum asalnya ikhwatul Islam, siapapun di antara kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tunggu-tunggu dalam waktu yang lama. Tunggu dulu keluarga ini datang, tunggu dulu fulan datang, tunggu dulu ini datang. Bagi mereka yang menunggu
atau membiarkan saudaranya menunggu dirinya padahal saudaranya sudah meninggal atau keluarganya sudah meninggal, itu sama saja dia adalah orang yang zalim kepada saudaranya. Misalnya ini, mohon maaf ikhwatul Islam, kenapa demikian? Karena memang Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau ada uzur, ada alasan, itu lain ceritanya. Tetapi hukum asal, misalnya ada di antara keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluarga yang dipanggil ini langsung diselenggarakan jenazahnya. Jangan ditunggu, oh tunggu dulu dia fulan karena daerahnya jauh, tunggu dulu dia pulang ke sini. Yang sana tunggu dulu, yang dari sana tunggu dulu. Menunggu dari sana, menunggu dari sini, menunggu dari situ, semuanya menunggu. Nah, menunggu ini sama saja kita berlaku zalim kepada orang yang tadi sudah meninggal. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena apabila seorang jenazah tersebut adalah orang baik, dan kita berharap semuanya adalah orang baik, kalau seandainya mereka hidup dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbicara, maka ungkapan yang pertama kali keluar dari lisannya adalah marah kepada mereka semuanya. Kenapa kalian tidak mempersegerakan pengurusan jenazahku? Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena orang-orang yang baik, mereka tidak, ketika mereka meninggal, mereka ingin mendapatkan pahalanya sesegera mungkin. Ketika mereka ada orang yang baik, kenapa kita dianjurkan untuk cepat menyelenggarakannya? Agar mereka merasakan nikmat daripada hasil, atau mereka akan panen akan ibadah yang selama ini mereka lakukan. Makanya kalau kita perhatikan di ikhwatul Islam, setelah salat, terutama salat janaiz, setelah salat jenazah, maka kaum muslimin itu dianjurkan mereka untuk bercepat-cepat melarikan jenazah ini untuk dikuburkan. Kenapa demikian? Agar mereka langsung merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita menyebutkan kalau seandainya mereka bisa berbicara, mereka akan marah kepada yang memperlambatkannya, kecuali kalau ada uzur, itu lain ceritanya. Kecuali ada uzur syar'i, itu lain ceritanya. Tapi hukum asal, maka penyelenggaraan jenazah itu dipercepat sesegera mungkin. Makanya kalau ada di antara kita yang mengikuti salat jenazah, dan dianjurkan bagi kita untuk senantiasa salat jenazah ikhwatul Islam, misalnya di Masjid Nabawi, kalau ada di antara kita yang salat jenazah, terutama di bagian depan, maka kita akan memperhatikan setelah salat assalamualaikum, maka mereka akan lari. Membawa jenazah itu bukan berjalan biasa, mereka akan lari supaya mereka langsung dikuburkan dan dikebumikan. Nah, begitu juga lah hendaknya kita ikhwatul Islam. Artinya secara hukum asal di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dianjurkan bagi kita untuk mempersegerakannya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi? Nabi meninggal di hari Senin di waktu duha, dan baru dikuburkan di malam Selasa atau di malam Rabu atau di sore Selasanya. Sedangkan Nabi SAW tentunya berbeda dengan manusia biasa. Apa perbedaannya? Yang pertama tadi telah kita sebutkan, bahwa jasad Nabi adalah jasad yang akan selalu dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita menyebutkan kalau seandainya Nabi tidak dikuburkan, maka jasad Nabi tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Dan itulah makna daripada ucapan Abu Bakar As-Siddiq, "Titta hayyan wa mayyita." Ya Rasulullah, engkau itu indah, engkau itu wangi, engkau itu sempurna. Baik dikala engkau hidup ataupun dikala engkau wafat, engkau tetap sempurna. Artinya kalau kita manusia biasa, kalau tidak dikebumikan, maka akan keluar bau yang tidak bisa dicium oleh manusia. Artinya betul-betul sulit bagi kita untuk bertahan di sisinya. Tapi kalau Nabi, seandainya Nabi tidak dikuburkan, kalau diperlambat pengkuburan jenazah Nabi SAW, maka Nabi tidak akan sama dengan manusia biasa. Artinya jasad Nabi betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dikala Nabi hidup ataupun dikala Nabi SAW sudah dipanggil oleh Allah. Dan itu adalah perbezaan yang pertama antara Nabi dengan manusia biasa. Kemudian apalagi perbedaan yang lain ikhwatul Islam? Hadis ini juga masih diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Ibunda Aisyah menceritakan ikhwatul Islam. Pada kesempatan kali ini kita agak sedikit cepat ya, untuk menyelesaikan bagaimana wafatnya Nabi SAW dan bagaimana diselenggarakan jasad Nabi SAW. Ibunda Aisyah menyebutkan, "Lamma aradu ghaslan Nabi SAW." Sekarang ketika para sahabat mereka yakin Nabi wafat, maka mereka akan berpindah ke tahap yang berikutnya, yaitu memandikan Nabi SAW. Maka dengan memandikan Nabi inilah ikhwatul Islam, para sahabat mengatakan bahwa Nabi itu wafat sama dengan wafat manusia biasa. Artinya Nabi itu wafat bukan sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa demikian? Karena orang yang syahid mereka dimandikan atau tidak? Orang yang syahid mereka dimandikan atau tidak? Mereka tidak dimandikan. Orang yang syahid mereka disolatkan atau tidak? Disolatkan atau tidak? Disolatkan atau tidak? Orang yang syahid. Yang syahid. Ini berbeda para ulama ya. Baik. Yang syahid disolatkan atau tidak? Betul nih. Orang yang syahid disolatkan. Ini tidak, ini ya. Yang mana betul? Siapa yang berani bertanggung jawab? Berani bertanggung jawab? Baik, solatkan atau tidak? Tidak, kenapa? Karena langsung dikuburkan. Betul. Apa buktinya? Tahu kita orang yang syahid dikala terjadi perang Uhud, mereka disolatkan atau tidak? Siapa di antara mereka yang meninggal dikala terjadi perang Uhud? Hamzah. Hamzah disalatkan oleh Nabi atau tidak? Disalatkan atau tidak? Nabi salatkan Hamzah pamannya. Berarti jawabannya? Salatkan. Saya tidak mengatakan salah ya. Baik, disalatkan tidak disalatkan. Ini salatkan, apa alasannya? Setiap yang meninggal pasti salatkan. Setiap yang meninggal pasti disalatkan. Apa alasannya? Kan ada pengecualiannya. Karena nggak bisa salat lagi. Karena nggak bisa salat lagi. Orang yang syuhada, apakah mereka butuh kepada salat kita? Perlu. Kenapa? Kalau kita doakan, Ustaz. Orang syuhada, mereka tidak butuh kepada salat kita, karena mereka langsung diambil oleh bidadari-bidadari yang ada di surga. Bagaimana? Salah atau betul? Berat jawabannya ya. Orang yang syuhada, jawabannya secara hukum asal itu tidak disalatkan, kecuali kalau seandainya imam mengatakan salatkan. Makanya Nabi SAW kita perhatikan, setiap ada para sahabat yang syuhada, Nabi tidak mensalatkan, kecuali dikala terjadi perang Uhud. Perang Uhud Nabi mensalatkan mereka semuanya. Apa maknanya? Sehingga itu semua dikembalikan kepada pemimpin. Apabila pemimpin mengatakan salatkan, salatkan. Kalau pemimpin mengatakan tidak, maka tidak. Bisa dipahami? Jelas ya? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW dimandikan, Nabi dimandikan, dan Nabi disalatkan atau tidak? Nabi disalatkan atau tidak? Nabi disalatkan. Tapi Nabi butuh disalatkan atau tidak? Nabi tidak pernah butuh kepada umatnya. Dan Nabi tidak pernah butuh akan apa yang kita lakukan, karena Nabi sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwatul Islam, nanti akan kita sebutkan bagaimana Nabi SAW disalatkan. Sekarang kita beralih kepada bagaimana Nabi dimandikan. Nah, artinya ikhwatul Islam, ketika Nabi dimandikan, maka para ulama mengatakan ternyata wafatnya Nabi SAW sama wafatnya dengan manusia biasa, bukan sebagai seorang syuhada. Karena kalau seorang syuhada, maka mereka tidak dimandikan. Bisa dipahami? Seorang syuhada ikhwatul Islam, mereka yang berlumuran dengan darah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka jangan dimandikan. Karena darah yang keluar itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari wangian semua yang ada di dunia. Kemudian ikhwatul Islam, sedangkan Nabi dimandikan. Kemudian dikala Nabi dimandikan ikhwatul Islam, lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan, qalu, maka para sahabat mengatakan, wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyabi kama nujarridu mautana am nuwassiluhu alaihi siyabu. Ketika Nabi diwafatkan atau ketika Nabi wafat, kemudian para sahabat mereka sudah yakin kalau Nabi wafat, maka mereka beralih kepada bagaimana cara memandikan Nabi. Ketika mereka hendak memandikan Nabi, mereka berbeza. Bagaimana cara kita memandikan Nabi? Apakah Nabi dimandikan sebagaimana kita memandikan yang lainnya? Atau bagaimana? Kalau kita memandikan orang lain, biasanya dibagaimanakan? Semua pakaiannya kita tanggalkan, kemudian kita tutup di atasnya, iya atau tidak? Kita ganti dengan pakaian, baik itu pakaian yang panjang, baik itu kain yang berwarna putih atau yang berwarna lain. Biasanya di daerah kita apa yang dijadikan untuk memandikan? Ditutup di atasnya, sehingga dia tidak pakai celana, tidak pakai baju. Karena kalau pakai celana, pakai baju nanti sulit untuk dimandikan, iya atau tidak?
Makanya bajunya dibuka, celananya juga dibuka, kemudian ditutup dengan pakaian supaya nanti mudah dibersihkan. Nah, begitu juga dengan para sahabat dikala mereka dimandikan. Tapi dikala Nabi yang wafat, mereka sulit untuk memahaminya. Apakah Nabi dibuka pakaiannya sama dengan kita membuka pakaian untuk orang-orang yang meninggal? Apakah kita menanggalkan pakaian Nabi SAW sebagaimana kita menanggalkan pakaian-pakaian kaum muslimin yang lainnya dikala meninggal? Falamma ikhtalafu, maka para sahabat mereka tidak tahu jawabannya. Dan itulah perbezaan pertama di kalangan para sahabat, bagaimana cara mereka memandikan Nabi SAW. Falamma ikhtalafu, ketika para sahabat mereka berbeza di sana, mereka tidak tahu apa jawabannya. Dan di antara salah satu kesedihan yang luar biasa ikhwatul Islam, kenapa para sahabat betul-betul sedih ketika Nabi wafat? Karena biasanya kalau seandainya Nabi masih hidup, kalau terjadi perbedaan di antara mereka, maka ada wahyu yang menyelesaikannya. Karena ada Nabi SAW, maka apapun yang terjadi di zaman para sahabat, baik Nabi lihat ataupun Nabi tidak lihat, kalau Nabi lihat, yang benar Nabi benarkan, yang salah Nabi salahkan. Kalau yang tidak Nabi lihat, maka Allah yang melihatnya. Bisa dipahami? Sehingga zaman para sahabat di kala Nabi hidup disebut dengan zaman wahyu. Dan tidak mungkin para sahabat yang dijamin masuk surga kecuali mereka melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita mengatakan para sahabat pernah melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan sesekali kita mengucapkan kalimat ini, karena zaman mereka itu adalah zaman wahyu. Kalau salah Allah tegur, kalau benar Allah diamkan. Bisa dipahami? Kita contohkan misalnya, Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat Abu Hurairah atau kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa alasannya aku mendengarkan sendalmu sudah berada di dalam surga?" Apa jawaban Bilal? "Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali aku salat di sana 2 rakaat." Maka jangan ada di antara kita mengatakan Bilal melakukan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang mengatakan kalimat ini, mereka salah. Karena zaman Nabi itu zaman wahyu. Para sahabat itu adalah penduduk surga. Tidak ada satupun yang mereka lakukan kecuali dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya di zaman Nabi SAW. Bisa dipahami? Karena zaman mereka zaman wahyu. Apapun yang terjadi, kalau mereka salah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di kala Nabi wafat, mereka pun berbeza. Dulu para sahabat mereka juga berbeza. Kalau mereka berbeza, maka Nabi yang memutuskannya. Kalau Nabi tidak bisa memutuskannya, maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun dikala Nabi wafat, bagaimana caranya? Makanya setelah Nabi wafat, itu lain ceritanya. Sehingga pendapat para sahabat Nabi atau apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, terjadi perbedaan para ulama di sana. Walaupun secara hukum asal ikhwatul Islam, para sahabat itu adalah orang-orang yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kalau Allah jamin mereka surga, berarti Allah juga menjamin amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, dikala mereka berbeda ikhwatul Islam, falamma ikhtalafu, ketika mereka berbeza, alqallahu azza wa jalla alaihimun nauma hatta ma minhum rajulun illa waluquhu fi sadri. Ketika para sahabat tidak tahu bagaimana cara memandikan Nabi, maka bagaimana solusinya? Itu adalah ilham pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya setelah Nabi wafat. Karena biasanya wahyu tidak disebut dengan wahyu kecuali di zaman Nabi. Sedangkan setelahnya disebut dengan ilham atau disebut dengan karamah. Karamah itu sesuatu bentuk Allah memuliakannya. Tapi kita harus ingat, ilham dan karamah bukan untuk dipertontonkan. Orang yang mengatakan Allah berikan karamah kepadaku ini dan itu, dan aku bisa memperlihatkan kepada kalian, maka ketahuilah itulah dukun yang sesungguhnya. Kita harus bedakan yang demikian. Karamah itu tidak bisa dipertontonkan. Karamah itu adalah bentuk Allah menolong hambanya. Misalnya ada cerita ikhwatul Islam para sahabat Nabi, ketika mereka berada di perjalanan di padang pasir, mereka menaiki kuda. Perjalanan yang panjang, diterik matahari, kudanya tidak kuat, akhirnya kudanya mati di sana. Dia kalau seandainya tidak ada kendaraan, bagaimana sampai ke daerahnya? Dia juga akan mati di sana. Maka Allah berikan karamah kepadanya. Apa karamahnya? Maka kuda yang tadi mati hidup kembali. Kemudian dikala hidup, maka dia menunggang kudanya sampai ke daerahnya. Dikala sampai di daerahnya, kuda yang tadi kembali mati. Jadi dari sini dapat diambil pelajaran ikhwatul Islam. Yang pertama, karamah itu tidak bisa dipertontonkan. Lihat karamah saya.
Apabila ada orang yang mempertontonkan karomahnya, itu bukan karomah namanya. Yang kedua, karomah itu tidak berulang 2 kali. Bisa dipahami? Karomah itu bentuk Allah memuliakan. Karomah itu karim. Karim itu apa arti karim? Bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang saleh. Mereka yang taat beribadah kepada Allah. Dikala mereka berada di dalam kesusahan, maka Allah berikan karomah, kemuliaan yang lain daripada hukum dunia. Itu disebut dengan karomah. Makanya karomah tidak bisa berulang, dan karomah juga tidak bisa ditampakkan. Paham atau tidak? Itu adalah karomah. Begitu juga dengan ilham. Nah, ilham yang pertama itu ikhwatul Islam adalah kepada para sahabatnya. Ketika mereka memandikan Nabi SAW, falamma ikhtalafu, ketika para sahabat mereka berbeza di sana, maka Allah menurunkan rasa ngantuk kepada mereka semuanya. Dan rasa mengantuk itu ikhwatul Islam biasanya apabila kita ada masalah. Apakah bisa bagi kita untuk tidur? Kalau kita ada masalah, kita punya hutang, kita ada masalah, sedang menghadapi musibah, bisa tidak kita bisa tidur? Bisa atau tidak? Sulit. Ada masalah itu tak mungkin kita tidur. Dan masalah dan musibah yang paling berat adalah wafatnya Nabi SAW. Apakah para sahabat mungkin tidur di kala Nabi wafat? Jadi tidur di kala ada masalah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidur itu ikhwatul Islam nikmat yang luar biasa. Contohnya, misalnya di kala terjadi perang Badar, besok akan bertempur. Mereka tahu mereka yang berperang mereka akan mati di sana. Sehingga malamnya tidak mungkin bisa tidur. Tapi apa salah satu nikmat Allah kepada orang-orang yang ada di Badar, para sahabat? Di malam harinya Allah turunkan hujan gerimis, kemudian mereka tertidur dengan tidur yang sangat pulas. Kalau mereka tertidur, maka keesokan harinya mereka terbangun dengan kekuatan yang full, yang ekstra. Begitu juga di kala Nabi wafat. Bagaimana mungkin para sahabat mereka tidur? Nabi wafat, musibah yang melanda kota Madinah, tapi tiba-tiba mereka tidur. Artinya Allah yang membuat mereka tertidur. Berarti itu merupakan nikmat dari Allah kepada mereka. Kemudian ikhwatul Islam, namun tidur ini bukan hanya sekedar tidur biasa, tapi ada karunia atau ada ilham atau karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat. Hatta ma minhum rajulun illa wadaqnuhu fi sadri. Sampai-sampai tidak ada satupun yang ada dari kalangan para sahabat yang tadi berbeda, kecuali dagunya sampai di dadanya. Apa maknanya dagunya sampai di dadanya? Betul-betul tertidur pulas. Kemudian ikhwatul Islam, summa kallamahu mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man hu. Ketika semuanya tidur, maka di saat itulah ada suara. Suara ini pun mengatakan ikhwatul Islam, summa kallamahu mukallim. Kemudian ada suara yang mereka dengarkan dari ujung rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. La yadruna man hu. Kemudian para sahabat mereka tidak tahu suara ini berasal dari mana dan suara itu dari siapa. Yang penting dikala mereka tidur, makanya kenapa Allah buat mereka tidur, sehingga mereka hanya mendengarkan kalimat suara. Berarti suara ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan ilham, atau itulah yang disebut dengan karomah dari Allah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh sahabat Nabi dikala mereka ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, Nabi tidak akan dimandikan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga Allah buat para sahabat mereka tertidur. Kemudian ada suara yang berbicara, la yadruna man hu, dan mereka tidak tahu siapa yang berbicara ini. Kemudian apa isi suaranya atau apa pembicaraannya? Kalimat apa yang mereka dengar? Padahal mereka tidur, tapi mereka semuanya mendengarkannya, semuanya. Aniksilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu. Itulah kalimat yang keluar dari ujung rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Suara yang tadi didengarkan oleh para sahabat semuanya, terutama bagi mereka yang tidur. Aniksilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu. Artinya besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu kita juga yang memisahkan kita bersama. Tentunya cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cerita yang indah, terutama bagaimana akhir cerita Nabi. Nabi adalah manusia biasa, iya, tapi Nabi juga berbeza dengan manusia biasa. Dari akhir kehidupan Nabi, kita akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa mengetahui tentang bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mulai dari Nabi dilahirkan sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan di antara kewajiban kita bersama untuk senantiasa mengetahui sejarah perjalanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang sulit dipahami, kami mohon dimaafkan. Dan kita hanya senantiasa mengingatkan kepada kita bersama ikhwatul Islam bahwa hari ini ada tanggal 28 Sya'ban dan keesokan hari ada tanggal 29 Sya'ban, dan kita belum pasti kapan terjadi bulan Ramadan, dan itu tergantung kepada ru'yah, kepada ru'yatul hilal. Dan ketika kita berada di negara sini, maka tentunya kita akan ikut kapan orang sini mereka berpuasa. Kalau kita berada di daerah kita, maka tentu kita ikut kapan daerah kita berpuasa, karena setiap daerah mereka memiliki matlak masing-masing. Dan insyaAllah kalimat-kalimat seperti ini akan kembali kita sampaikan insyaAllah ta'ala. Namun yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu selama kita berada di kota Madinah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama untuk selalu beribadah, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang didamba-dambakan oleh semua manusia. Dan alhamdulillah ketika kita mendapatkan bulan ini, Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan semoga kita betul-betul tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita bersama surga yang didambakan oleh setiap manusia. Ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelancaran, kembali dikumpulkan bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi kita yang pergi ke Mekah dan beribadah di sana, semoga Allah menerima amal ibadahnya, dikabulkan doanya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah, semoga kita pun dikumpulkan di dalam surga untuk selama-lamanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله